Yuk teman-teman, sahabat jari pelawi chess. Kenapa saya pilih pertandingan ini yang saya perlihatkan kepada kalian? Di sini ada langkah taktikal, beruntun dan mematikan. Jan Krzysztof Duda versus Poya Idani. Pertandingan internasional FIDE Grand Swiss 2023 ini sangat memberikan ilmu kepada kita. Untuk itu siapkan konsentrasi tinggi. Dan bagi kalian yang baru bergabung di Jari Pelawi Chess, welcome. Jangan lupa tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Selamat menyaksikan. Di sini Jan Krzysztof Duda memegang buah putih dan dia memulai dengan pion C4, pembukaan Inggris, awal dari langkah ini. Hitam pion E6 dan putih menyambutnya kuda C3. Setelah hitam, pion D5, lalu putih pion D4, dan hitam pion H6. Terjadilah pembukaan gambit menteri ditolak, teman-teman. Kita pelajari, teman-teman. Di sini Duda menaikkan ataupun mengaktifkan kuda ke F3, lalu hitam mengaktifkan kuda ke F6. Gajah ditempatkan ke F4, jelas mengambil diagonal untuk jalur hitam. Dan Idani di sini merespon, teman-teman, mengajak pertukaran gajah. Duda menyambutnya dan Idani mengambil gajah dengan menteri. Next, pion mengancam menteri. Menteri diturunkan ke E7. Dengan kondisi seperti ini, membuka ruang atau melangkahkan pion E3 sekaligus juga mengaktifkan pion bisa naik ke depan, pion B dan pion A, teman-teman. Bagaimana setelah kita melihat hitam melakukan rokade sayap raja, pion B4 dilakukan oleh Duda. Dan mengantisipasi langkah pion, hitam juga melakukan hal yang sama, gajah dikeluarkan untuk persiapan rokade sayap raja kembali. Di sini atraktif, pion A6. Lihat bagaimana Duda mengembangkan setelah dia melakukan rokade sayap raja, hitam pengembangan kuda ke D7. Perhatikan, pion diaktifkan. Jelas, teman-teman, kondisi seperti ini sangatlah rumit apabila tidak hati-hati setelah pion E5 dimainkan oleh hitam. Menteri ditempatkan ke C2. Dan lihat, menutup pergerakan sekaligus mengancam kuda dan kuda mundur ke D2. Apa langkah Duda? Setelah hitam melakukan kuda manuver ke H7. Dia mengajak pertukaran pion, berada di jalur B. Dan hitam mengabaikannya, mengaktifkan kembali pion ke jalur F. Lihat bagaimana struktur hitam mempunyai pion yang sangat piramid aktif, teman-teman. Dan di sini Duda mencoba untuk tidak menukarkan pion, sekaligus untuk menjaga jalur bisa mempromosikan pion ke depan. Lihat, setelah bagaimana hitam menaikkan pion ke A5, dia melakukan strategi manuver menteri ke D2. Tujuannya jelas, teman-teman. Setelah kalian lihat video ini, permainan pion sangat diperlihatkan di papan. Hitam pion G5 bertujuan jelas bisa ke depan. Tetapi ini langkah blunder, teman-teman. Karena dampaknya Duda melakukan pengorbanan. Kalian tahu apa, teman-teman? Yaps, dia memukul pion, menukarkan dengan kuda. Jelas di sini Idani ataupun hitam memakannya dengan benteng. Tetapi ada langkah sangat cantik. Memukul kembali pion yang ada di D5, mengancam menteri, dan jelas, pion pukul kuda, menteri pukul benteng. Apa dampak dari semua ini, teman-teman? Apakah putih unggul? Kita melihat kasat mata, putih unggul, teman-teman. Karena apa? Menteri bisa ditempatkan nantinya ke B6 dan posisi untuk pion yang ada di jalur A bisa promosi dengan mudah. Bagaimana ini diciptakan oleh Duda? Kita pelajari, teman-teman. Dengan kondisi seperti ini, langkah Idani aktif kuda ke F6 yang nantinya bisa menopang ataupun membantu pion juga maju ke depan. Lihat kita bagaimana setelah menteri ditempatkan ke B6, pion F4 dimainkan, mengajak pertukaran. Tetapi di sini, walaupun kita melihat struktur dari hitam, pionnya sangat rapi ke depan, kita melihat perlombaan pion maju ke depan, teman-teman. Pertukaran pion terjadi, langkah dari hitam mengaktifkan gajah, mengancam benteng. Ini diabaikan saja. Pion A dimajukan satu langkah mengajak pertukaran.
Apa yang terjadi, teman-teman? Pion pukul pion. Kenapa gajah tidak pukul benteng? Kita coba berandai. Apabila itu dilakukan oleh hitam, maka jelas, simpelnya gajah pukul gajah. Dan hitam bisa pukul pion dengan pion, dan jelas pion pukul pion kembali. Satu langkah lagi promosi ataupun pertukaran dengan benteng. Bagaimana dengan kuda bisa menjaga posisi sekaligus mengancam menteri? Ada skak, teman-teman. Keberadaan menteri di G6 ini sangatlah membuat raja sangat tidak nyaman, apalagi benteng bisa diturunkan ke A8. Walaupun kuda bisa menutupnya, tetapi ada pion C bisa aktif ke C6. Putih unggul dengan kondisi seperti ini. Kita kembali ke partai aslinya, teman-teman. Maka dari itu, Pauya Idani tidak memukul benteng dengan gajah, karena dia lihat dengan kondisi yang seperti kita perhatikan tadi. Dia pukul pion dengan pion, mengancam gajah. Apa yang dilakukan oleh Jan Christoph Duda? Yaps, memukul pion dengan gajah, dan hitam pukul pion dengan pion. Langkah berikutnya, dengan kondisi seperti ini, Jan Christoph Duda memukul pion dengan pion. Pion A sangat besar untuk promosi ataupun pertukaran dengan perwira. Hitam tidak menyerah, mencoba aktif pion G4 mengancam gajah. Yang dilakukan oleh Duda dengan kondisi seperti ini, teman-teman. Kalian bisa post videonya. Yaps, mengajak pertukaran. Tetapi hitam menolak. Penempatan menteri ke E6. Dan di sini, Jan Christoph Duda mengambil langkah brilian kembali. Penempatan gajah yang sangat tepat ke H1. Kenapa ke H1, teman-teman? Kita coba berandai kembali. Kenapa tidak mengajak pertukaran gajah? Bila ini terjadi, hitam simpel saja. Setelah raja pukul, lalu ada menteri bisa mengambil posisi skak. Dan kuda bisa diaktifkan dan nantinya bisa ada ancaman skakmat di H3. Ini sangat tidak nyaman bagi Duda. Maka dari itu, sangat tepat penempatan gajah tidaklah tanggung melangkah ke H1. Ini sangat aman bagi putih. Yaps, walaupun hitam bisa mengaktifkan kudanya ke G5, tetapi pion satu langkah lagi promosi yang ada di jalur A. Apa yang dilakukan setelah posisi skak seperti ini? Mudah saja, putih langsung memukul kuda dengan gajah dan gajah dipukul dengan pion. Yaps, langkah berikutnya oleh putih. Teman-teman juga sudah pasti tahu. Menteri ditempatkan ke B8. Di sini, Pauya Idani belum menyerah juga, teman-teman. Dia memukul benteng dengan gajah. Dan pion berubah menjadi monster yang sangat berbahaya. Jangan pukul gajahnya, tetapi berubah saja pion tersebut jadi menteri. Di sini, Idani menyerah. Apabila dilanjut, teman-teman, dia memiliki langkah yang baik adalah menteri ke H3. Skakmat, tidak ada yang bisa menolong. Tetapi putih duluan menyelamatkan rajanya, sekaligus mematikan raja hitam. Skak, raja bergeser ke H7, lalu jelas skakmat di F7. Ambil pelajaran pentingnya, teman-teman. Saya sudah menganalisis jalannya pertandingan sesederhana mungkin. Dukung channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya. Akhir kata, saya ucapkan thanks and God bless. Bye-bye.